Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang penggunaan bahasa atau kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Kaidah kebahasaan pada teks prosedur bisa kalian lihat. Ada beberapa kaidah yang akan kita bahas pada kesempatan ini yang tampak pada layar. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat yang menggunakan kata kerja perintah. Kata kerja perintah atau verba imperatif bisa dibentuk dari kata dasar atau ditambahkan akhirankan i dan la. Kalimat imperatif diakhiri dengan tanda seru. Kalimat imperatif dapat digunakan untuk menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan perbuatan. Misalnya, tutup pintu itu. Ada kata seru di belakangnya. Masukkan bumbu ketika minyak sudah panas. Masukkan, ada kata akhirankan. Hadapi segala sesuatu dengan senyuman. Ada akhiran i pada kata hadap. Kemudian, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Ada kata lah di belakang jadi. Kemudian yang terakhir, jangan sampai terlambat. Jangan mengungkapkan kata larangan. Kedua, menggunakan kalimat interrogatif dan kalimat persuasif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Cirinya, yang pertama, umumnya diawali dengan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Yang kedua, bisa juga disertai dengan partikel kah. Yang ketiga, harus diakhiri dengan tanda tanya. Misalnya, siapa yang tidak ingin lulus dengan nilai memuaskan? Andakah yang membuat kue yang lezat ini? Sedangkan kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi tentang ajakan, himbauan, dan permintaan terhadap sesuatu kepada seseorang. Cirinya, pertama, biasanya ditandai dengan kata mari, ayo, sebaiknya, seyogianya, alangkah, atau lebih baik. Yang kedua, diakhiri dengan tanda seru. Misalnya, ayo kita coba cara memasak telur goreng crispy. Atau lebih baik kalian gunakan tepung terigu tinggi protein. Kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kata teknis adalah kata yang memiliki artian khusus yang terkait dengan bidang atau keahlian tertentu. Misalnya, kata teknis yang berkaitan dengan bidang ekonomi, inflasi, debit, kredit. Kata teknis yang berkaitan dengan kesehatan ada termometer atau demam berdarah. Yang keempat, menggunakan bilangan urutan dan konjungsi pengurutan. Bilangan urutan yaitu angka yang menunjukkan urutan, misalnya pertama, kedua, ketiga. Konjungsi pengurutan yaitu konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan urutan, misalnya sesudah, sebelum, kemudian, dan lalu. Yang kelima, menggunakan konjungsi atau kata hubung dan partikel yang bermakna penambahan. Seperti dan, serta, di samping itu, atau selain itu. Misalnya, ada beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan. Atau penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Pada kedua contoh tersebut, ada kata konjungsi atau kata hubung dan ada kata hubung selain itu. Kaidah selanjutnya, kaidah yang keenam adalah menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah
verba atau kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik, misalnya menyapu, menulis, berlari. Contoh, anak rajin itu menyapu lantai rumah setiap pagi. Sedangkan verba tingkah laku adalah verba atau kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal, misalnya menerima, menolak. Contoh kata verba tingkah laku adalah kamu boleh menerima atau menolak saran yang disampaikan temanmu. Kaidah kebahasaan yang terakhir atau yang ketujuh adalah prosedur membuat sesuatu atau petunjuk menggunakan gambaran terperinci tentang alat dan bahan yang digunakan serta cara pembuatannya. Pada kesempatan ini, Ibu sajikan contoh teks prosedur membuat puding stroberi. Pada kesempatan awal, di sana dituliskan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat puding stroberi beserta ukuran dari bahan-bahan yang digunakan. Selain bahan, juga ada alat yang akan digunakan. Setelah itu, buat langkah-langkah cara membuat dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang sudah kita bahas tadi. Sekian pelajaran hari ini yang bisa Ibu berikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jadilah generasi unggul Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.